Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini, aku akan menceritakan sebuah kasus yang mungkin buat sebagian orang hal ini adalah hal yang sangat sepele, tapi tidak bagi pasangan ini. Karena hal sepele ini bisa menjadi masalah yang sangat besar dan bahkan menimbulkan kematian dengan cara yang sangat-sangat tragis serta memilukan. Setelah perut wanita ini dirobek oleh suaminya sendiri saat hamil 9 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sampai begitu tega melakukan hal sadis seperti ini? Yuk kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu aku menuju ke 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Kisah ini terjadi di kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Tanjung Jaya. Terdapat sepasang suami istri yang hidup berbahagia. Sang suami bernama Romi dan sang istri bernama Erni. Usia mereka masih tergolong muda. Romi berusia 30 tahun dan Erni berusia 29 tahun. Dulunya mereka hanya berkenalan sekitar 2 bulan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka membuka usaha perdagangan cabai, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga. Mereka pun telah dikaruniai satu orang putri cantik yang telah berusia 3 tahun. Kehidupan mereka menjadi semakin mesra dan bahagia, dan Erni sering berbagi momen kebahagiaannya di sosial media miliknya sendiri. Namun tidak ada yang tahu, kenyataan di balik foto-foto mesra itu, Romi sebenarnya adalah sosok laki-laki yang ringan tangan. Jika marah, dia tidak segan untuk memukul Erni. Hingga akhirnya Erni pun hamil untuk yang kedua kalinya. Mereka semakin bahagia. Namun menginjak usia kehamilan 9 bulan, perilaku Romi menjadi semakin tidak mengenakan. Jika marah, dia akan semakin sering memukul Erni. Bahkan, Romi juga bermain judi dengan mempertaruhkan hasil berjualan cabai mereka dan nyaris membuat usaha satu-satunya itu menjadi bangkrut. Tentu saja, hal ini kerap kali membuat mereka semakin sering bertengkar. Erni hanya bisa menceritakan kesedihannya kepada sang ayah Sarno dan kepada ibunya Rapiah. Namun kedua orang tuanya tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mau ikut campur urusan rumah tangga putrinya. Terlebih, Erni tidak pernah menuntut apa-apa terhadap kedua orang tuanya ini. Mereka hanya bisa menenangkan Erni dan mencoba memberi saran terbaik untuk masalahnya dengan sang suami. Di hari kejadian, tepatnya di hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, siang itu Romi ingin meminjam HP milik Erni, tapi tidak bisa dipakai karena HP Erni selalu diberi password. Hal ini telah terjadi sekitar 4 bulan yang lalu. Romi selalu penasaran ingin membuka HP Erni dan Erni selalu menolak untuk memberitahu suaminya. Tentu hal ini memicu pertengkaran di antara keduanya. Terlebih ketika hamil, Erni menjadi lebih sensitif. Ketika mereka bertengkar, keduanya sama-sama ingin menghindar. Entah Romi yang keluar rumah dan kembali saat sudah tenang, atau Erni yang menghindar dengan masuk ke dalam kamar. Namun di siang itu, saat mereka kembali ribut perihal password HP, entah kenapa Romi menjadi semakin emosi. Dalam hatinya, dia menaruh curiga terhadap sang istri. Sementara Erni bersikeras tidak ada hal yang dia sembunyikan di dalam HP miliknya. Dia hanya tidak mau memberitahu saja kepada suaminya. Kemudian, dia pun segera masuk ke dalam kamar agar pertengkaran tidak semakin menjadi-jadi. Berbeda dengan Romi, siang itu dia sudah di puncak emosi. Melihat Erni mengabaikannya dan masuk ke dalam kamar, Romi ikut keluar rumah, tapi bukan untuk menenangkan diri. Tapi Romi menuju ke rumah salah satu tetangganya yang bernama Sukamto untuk meminjam parang, dengan alasan ingin membelah kelapa muda. Tanpa curiga, Sukamto pun meminjamkan parang tajam miliknya. Kemudian, Romi kembali berjalan menuju ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar di mana Erni sedang tidur.
Romi kemudian menyembunyikan parang miliknya di balik selimut. Tidak lama, Ernie terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat ada Romi di dalam kamar. Romi pun masih mengajukan pertanyaan yang sama, dan mereka pun kembali tersulut emosi. Hingga akhirnya Romi mengambil parang yang sudah dia sembunyikan. Saat itu nuraninya sudah hilang dan amarah sudah menguasai hati dan pikirannya. Sehingga dengan cepat dia mengayunkan parang dan tepat mengenai leher Ernie yang saat itu tengah hamil. Ernie seketika terkapar bersimbah darah di atas tempat tidurnya. Saat itu menurut Romi, Ernie seperti memberi kode dengan tatapan matanya agar menyelamatkan bayi yang masih ada di dalam perutnya. Dengan cepat, Romi merobek perut Ernie dengan sangat lebar, lalu mengambil bayi dari dalam perut Ernie. Saat itu Romi sempat berteriak memanggil tetangganya, namun karena tetangga tidak segera datang, dia meletakkan anaknya di dekat jendela, kemudian dia segera kabur. Akibat perbuatannya, Ernie mengalami pendarahan hebat hingga ususnya terburai keluar. Ernie pun meninggal di tempat tanpa sempat melihat sang anak. Tidak lama kemudian, para tetangga segera datang ke rumah Ernie karena mengira Ernie sudah melahirkan. Salah satu tetangga yang datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar sempat terheran-heran karena saat itu kondisi kamar sangat gelap. Begitu lampu menyala, mereka semua sangat terkejut. Mereka melihat ada bayi di pinggir jendela dan pemandangan yang sangat mengerikan di atas tempat tidur dan penuh dengan darah. Para tetangga segera menghubungi pihak kepolisian. Tidak lama berselang, polisi segera mengevakuasi jenazah Ernie dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit Bayangkara. Lalu jenazah Ernie dikebumikan hari itu juga setelah dilakukan otopsi. Sementara Romi yang sempat kabur selama 30 menit tiba-tiba tersadar dan ingat akan istrinya. Akhirnya karena merasa bersalah, dia kembali ke arah rumahnya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Penangkapannya disambut teriakan marah dari para tetangganya yang berusaha menghakimi massa. Setibanya di kantor polisi, Romi mengakui segalanya. Dia mengaku sudah gelap mata dan tidak menyadari saat membunuh istrinya yang sedang hamil. Dia juga mengaku bahwa dia sangat menyayangi istrinya. Dan terakhir, dia meminta maaf atas kesalahannya kepada keluarga Ernie dan mengaku khilaf. Dan dia menitipkan anak-anaknya kepada kedua orang tua Ernie agar dijaga dengan baik selama dia menjalani masa tahanan. Romi akhirnya didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara itu, orang tua Ernie terlihat sangat sedih dan terpukul atas kepergian putri keduanya. Sang ibu terus saja menangis dan bersedih saat mengingat Ernie. Dan alhamdulillah cucu mereka yang kedua yang rupanya berjenis kelamin laki-laki lahir sempurna tidak kurang satu apapun meski dilahirkan dengan cara yang sangat tidak wajar. Dan telah diputuskan bahwa kakak Ernie lah yang akan merawat keponakannya ini. Itulah kisah kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, terutama saling percaya, saling sayang, saling menghormati, dan saling mengalah serta sabar. Apapun kekurangan pasangan kita, pembunuhan tidak akan pernah dibenarkan, terlebih dengan cara sekejam itu. Semoga Romi benar-benar jera dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan tidak lupa, kita doakan almarhumah Ernie agar dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kasus ini hingga akhir, dan semoga kita semua terhindar dari segala kejahatan dan musibah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.